Oke, baik, terima kasih Mbak Utu, Mas Habib atas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi nama wabarakatuh. lengkap saya Niki Sheila Ardianti, biasa dipanggil Sheila atau Mbak Ardi. Kebetulan ini saya mahasiswa semester 8 di Universitas PGRI Semarang. Dan aslinya ini asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Mungkin itu perkenalan singkatnya Mbak, Mas. Iya, iya, Mbak. Oke, Mbak Sela itu di Komun Alternatif Media nggih. Kalau boleh tahu ke Komun Alternatif Media ini apa, Mbak? Baik, mungkin secara singkat, Komun Alternatif Media atau bahasa Indonesianya mungkin media alternatif komun. Niku salah satu media yang bergerak di bidang jurnalistik, cuma kita mengambil bidang yang barangkali atau kemungkinan itu banyak yang tidak diberitakan oleh media arus utama per hari ini gitu. Dan di per hari ini kita fokusnya itu di bidang lingkungan. Tapi kita juga tidak menutupi untuk menggali cerita dari bidang-bidang yang lainnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas. Untuk platformnya sendiri itu gimana aja itu, Mbak? Baik, kalau untuk per hari ini, karena komun ini juga masih berjalan 4-5 bulanan ini, jadi kami masih di platform Medium, semoga doakan bisa punya website di bulan depan. Itu Amin. sama Komun Media dan juga ada Instagram kami, itu juga Komun Media. Barangkali yang hadir di sini bisa di follow. Iya, sekalian promo tambah follower gitu ya, Pak ya. Ini yang di follow akun komunnya atau akun personal ya ini? Kayaknya pada nunggunya akun personal ya teman-teman di sini. Akun IG pribadi ya, Pak ya. Oke, lebih baik akun komunnya aja, Mas Mbak. Follow ya teman-teman di Instagram bisa dicek, silahkan buka gadgetnya masing-masing. Follow media alternatif yang Mbak Sela sedang bangun, yaitu Komun Media. Nah, tulisannya gimana itu, Mbak? Charlie. C. Mungkin Mbak Sela bisa menyebutkan, barangkali saya salah. Ya, Ini lagi pada searching itu. Komun itu tulisannya COMUNE underscore media. Itu ada logonya Komun gitu. Ah, langsung tuh ngetik gue. Jadi sambil di follow, sambil di scroll dulu, di kepo-kepo dulu untuk Komun Media yang Mbak Sela sedang bangun. Dan silakan Mbak Sela untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak kesempatannya, Mas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Mbak teman-teman di sini semuanya. Nama saya Sekar, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan menjadi dosen praktisi di Kementerian Pendidikan Saintek dan saat ini saya aktif kegiatan sosial dari saya SMA. Hingga hari ini saya punya komunitas difabel di Semarang dan tahun kemarin saya membangun perpustakaan di Ambon dan di Maluku. Dan di tahun ini insya Allah di bulan Mei ini saya sedang membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur, di Manggarai Timur, di Desa Buti. Dan gerakan saya ada di Literasi Negeri Indonesia. Dan saat ini saya juga masih aktif untuk mengumpulkan buku dan membangun pendidikan di pedalaman di Indonesia. Seperti itu. Jadi yang akan datang saya akan ke Sorong, Papua untuk mengirimkan buku ke sana dan ke Toraja gitu. Luar biasa sekali ya, Kartini, 2 Kartini kita hari ini. Jadi kalau Kartini ya. Kartini memperjuangkan apa saja Mas Habib? Kartini itu yang lebih kuat kan di emansipasi wanita. Yang dimana dulu itu wanita nggak boleh sekolah. Ya. Terus sekarang udah bebas sekolah. Wanita nggak boleh meniti karir, harus jadi ya ibu rumah tangga, ngurusi suami, ngurusi anak, mentok di situ. Padahal wanita itu bisa mempunyai hak yang sama untuk mengejar karirnya atau
mengembangkan hobinya yang bersifat positif untuk semuanya. Nah, di sini ada Kartini, dan Kartini di zaman ini itu walaupun wanita udah bisa bebas untuk bersekolah bahkan meniti karir, tapi masih terasa kayak belum jadi itu cita-citanya Kartini itu. Ya mungkin di sini ada Mbak Sekar dan Mbak Sela yang menyontohkan bahwa wanita itu masih bisa berkarya, nggak cuma terkait sekedar sekolah sama berkarir. Nah, ini luar biasa banget ini Mbak Sekar dan Mbak Sela ini menjadikan wanita itu bisa memberi inspirasi banyak, bahwa karena mahasiswa udah bisa memberikan kontribusi positif, dan yang Mbak Sekar yang udah dosen nggih Mbak nggih, itu masih, dan biasanya kalau wanita udah nikah itu kadang karirnya terhenti, bener betul Mbak? Betul. Cuma ini Mbak Sekar alhamdulillah sudah, sayangnya udah menikah ya Mbak ya. Jadi tapi masih bisa berkarya. Nah ini mungkin dari Mbak Sekar ada kayak kiat-kiatnya gimana sih Mbak di zaman ini udah menikah tapi masih bisa melanjutkan karir dan bahkan memberikan inspirasi ke banyak kalangan. Iya, terima kasih Mas. Jadi waktu itu sebelum saya menikah, saya ada bilang sama suami saya gitu kalau saya tuh suka banget kegiatan sosial dari saya sekolah hingga bahkan ketika saya lanjut kuliah pun, kuliah saya itu saya sering banget part time. Jadi isinya tuh saya kuliah kerja, tapi saya juga ikut kegiatan sosial. Dan waktu itu, waktu kuliah, saya tuh ikut 4 organisasi nasional waktu kuliah. Jadi saya ikut Forum Indonesia Muda, Great Indonesian Leader Summit, Inovator Nusantara, Jago Akuntansi Indonesia, dan waktu itu saya kuliah di universitas swasta. Saya kuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, di Unisula. Dan waktu itu ketika saya kuliah di Unisula di swasta, saya ada manifest, jadi saya tuh sering manifest teman-teman. Saya tuh selalu menulis mimpi-mimpi saya di buku. Dan ini adalah mimpi-mimpi saya yang saya tulis dalam jangka waktu bulan April aja. Jadi bulan April saya selalu menulis, hampir tiap hari saya menulis. Dan waktu itu saya nulis terus. Ini buku ini selalu saya bawa dan selalu saya taruh di tas. Nah, waktu masuk kuliah swasta, saya ada bilang sama diri saya sendiri, oke Sekar, kamu sekarang masuknya ke univ swasta gitu. Yang otomatis nanti kamu akan bersaing dengan univ-univ negeri di Indonesia gitu. Dan satu-satunya yang bisa mengangkat derajat keluarga itu adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah salah satu yang bisa mengangkat derajat seorang manusia gitu. Karena dengan pendidikan kita jadi lebih berwawasan, kita punya sudut pandang yang berbeda dan kita bisa mencetak generasi-generasi lainnya lagi yang jauh lebih dihargain gitu. Karena waktu itu saya tahu saya dari desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dan waktu itu saya harus ngekos dari SMP ke SMA. Saya ngekos dari SMP ke SMA tuh di Pekalongan karena mayoritas lingkungan di desa saya itu habis lulus SD itu kebanyakan banyak yang nikah. Ada SMP di Subah tapi waktu itu kesenjangan pendidikannya tuh udah terasa gitu. Jadi waktu SD saya nggak dapat beberapa pendidikan seperti nggak dapat bahasa Inggris, nggak dapat pelajaran komputer kayak gitu. Akhirnya ketika SMP di Pekalongan pun terjadi kesenjangan. Oh ternyata jarak antara Batang sama Pekalongan, dari Subah ke Pekalongan pun kan nggak terlalu jauh. Ternyata nggak terlalu jauh pun kesenjangan kesenjangan pendidikannya pun nyata gitu. Apalagi mereka teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur.
Nah itulah akhirnya nge-trigger saya kenapa saya pengen ke Indonesia Timur. Nah setelah seperti itu akhirnya saya disekolahkan di SMP di Pekalongan. Saya ngekos dari SMP itu udah ngekos dan saya sudah kerja di SMA gitu. SMA tuh saya sudah kerja, waktu itu saya jadi marketing Neutron, lembaga pendidikan Neutron gitu. Saya kerja di situ. Terus habis itu teman-teman saya tuh kebanyakan udah pada nikah. Jadi waktu saya SMP saya udah dapat undangan pernikahan teman saya di SD gitu. Nah itu adalah proses di mana saya tumbuh gitu. Sampai akhirnya saya SMA di Pekalongan. Waktu itu saya sempat keterima di Universitas Negeri, tapi nggak saya ambil karena ada 1-2 hal. Akhirnya saya masuk ke Unisula, ambil jurusan akuntansi. Dan waktu masuk, ada satu yang saya ucapin sebelum saya masuk ke gerbang. Ada TV di depan Unisula gitu kan, TV gede kayak gitu kan. Terus saya bilang kayak gini, oke Allah, suatu saat nanti muka saya akan ada di situ gitu. Jadi saya selalu manifest, selalu merasakan hal-hal yang mau saya capai, makanya saya selalu menulis di buku. Saya cuma bilang kayak gitu, habis itu saya masuk ke Unisula, di situ saya mikir lagi, oke Allah, saya masuk ke univ swasta, apa nih yang bisa saya jual ke pendidikan ataupun ke Indonesia yang ngebuat saya bisa diakui karena saingan saya adalah univ-univ negeri terbaik di Indonesia dan bahkan mungkin ada univ dari luar gitu, ada UGM, ITB, IPB, UI, Undip ataupun univ-univ dari luar negeri masuk. Apa nih yang bisa saya jual gitu, yang saya bawa. Akhirnya saya nggak cuma aktif di kampus waktu itu, tapi saya bertekad saya aktif di luar kampus, yang dimana akhirnya yang saya kejar adalah organisasi nasional gitu. Akhirnya saya daftar Forum Indonesia Muda yang waktu itu pendaftarannya ada 8.800, yang keterima 117, saya daftar itu. Habis itu alhamdulillah lolos, terus akhirnya saya daftar juga Inovator Nusantara, Gate Indonesian Leader Summit, sampai Jago Akuntansi Indonesia saya daftar dan itu prosesnya adalah rekrutmen nasional yang dimana selalu ada perwakilan provinsi di situ. Jadi secara nggak langsung kita punya relasi, punya teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang kita bangun dari kuliah seperti itu. Sampai pada akhirnya ada lomba mengenai PBB. Yang dia adalah turunan dari PBB. Di lomba itu namanya Gate Indonesian Leader Summit, yang waktu itu saya membawa tentang tema gender equality saat itu. Dan alhamdulillah juga saat itu saya menang proyeknya, jadi saya jadi best project gender equality untuk PBB. Dan waktu itu Allah menjawab doa saya dengan saat itu wajah saya beneran ada di TV di Unisula waktu saya manifest, waktu saya awal masuk. Dan itu Allah kabulkan 4 tahun setelah saya masuk Unisula. Jadi saya masuk, habis itu 4 tahun kemudian wajah saya beneran ada di TV. Dan waktu itu saya ingat, saya ngucapin kayak gini sama Allah. Ya Allah, saya bakalan ngasih pidato di kelulusan saya gitu. Entah gimana caranya, Engkau yang atur ya Allah. Saya cuma bilang kayak gitu. Waktu itu saya bukan lulusan terbaik Unisula gitu. Karena lulusan terbaiknya dari fakultas lain gitu. Saya peringkat 2 lulusan terbaik fakultas ekonomi saat itu. Jadi harusnya yang pidato ranking satunya fakultas ekonomi yang pidato. Tapi ternyata Allah menjawab doa saya lagi gitu. Yang pidato saat itu adalah yang berhasil menang atau membawa prestasi Unisula. Kebetulan banget yang saya bawa waktu itu, saya menang Best Project Gender Equality PBB yang saat itu akhirnya diumumkan di televisi, diumumkan di koran, di media gitu. Akhirnya saya pidato di kelulusan saya seperti yang saya manifestkan gitu. Saya tumbuh dari keluarga yang orang tua saya sudah bercerai gitu, orang saya sudah bercerai. Jadi waktu itu saya cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, saya akan membuktikan kepada kedua orang tua saya kalau saya baik-baik saja dalam keadaan saya yang tidak baik-baik saja gitu. Akhirnya saya tumbuh kuliah
Seperti itu, dan saya selalu mencatat mimpi-mimpi saya sejak saya kuliah dan saya tempel di kamar kos saya. Saya nulis, saya pengen kerja di BUMN, saya pengen punya mobil, saya tulis detail, saya pengen punya mobil apa, saya pengen punya rumah, saya pengen punya, waktu saya nulis saya pengen punya iPhone seri terbaru, saya pengen punya Samsung seri terbaru, saya pengen ketemu Raditya Dika, saya pengen ketemu Putri Tanjung, saya pengen ketemu Zedi Hendrik. Saya pengen membangun pendidikan di Indonesia Timur. Saya tulis juga anak saya yang pertama laki-laki. Saya tulis lengkap. Habis itu seperti saya saya pidato di kelulusan saya. Pokoknya saya tulis lengkap semuanya teman-teman. Saya tulis lengkap. Sampai saya nulis juga saya berkeliling Indonesia gratis ya Allah. Saya tulis gitu juga. Ada satu cerita Allah mengabulkan mimpi saya dengan saya keliling Indonesia gratis adalah dengan saya ikut event kreatif penernya Putri Tanjung yang dimana waktu itu dia berkolaborasi dengan Citylink gitu. Saya nulis mimpi itu di awal-awal saya kuliah, mungkin 2015 saya lupa. Habis itu 3 tahun kemudian saya ikut kegiatan kreatif pener teman-teman event itu. Waktu itu yang ikut itu sekitar 15.000 orang. 15.000 orang, ini agak panjang gak apa-apa ya Mas ya? 15.000 orang dan waktu itu saya gak ada ekspektasi saya menang, tapi sama sekali gak ada. Saya cuma nulis dan selalu saya lepaskan ke semesta, selalu saya lepaskan ke Allah tanpa saya pegang erat-erat. Bener-bener kayak aku nulis, aku percaya, udah aku lepasin gitu doang. Habis itu di event itu kebetulan banget Creative Partner sama Citylink. Aku sama sekali gak ada rasa aku menang nih, kamu menang, enggak. Tapi waktu itu aku jalan sama teman aku bayarin dia tiket keretanya sama aku bayarin tiket masuknya, masuk Creative Partner-nya itu. Waktu itu kenapa aku bayarin? Karena aku selalu punya prinsip ketika aku mendapatkan kebahagiaan, berkah ataupun aku dapat rezeki, aku pengen bagi sama teman aku. Karena aku tahu rasanya ketika nggak punya uang tuh gimana, jadi ketika aku punya sedikit, sesedikit apapun itu aku bagi ke teman aku, seperti itu. Nah itu adalah prinsip yang aku pegang sampai sekarang. Nah waktu itu aku ajak teman aku ke Surabaya, kita ke eventnya Putri Tanjung. Habis itu teman aku bilang, Sekar aku sholat dulu. Oke, iya kita gantian, aku bilang gitu. Habis itu setelah dia sholat, dia bilang gini sama aku, Sekar aku nggak bisa bales kamu sekarang apa yang uang yang kamu keluarin buat aku nonton ke Surabaya di sini. Tapi makasih banyak kamu udah ajak aku. Aku cuma barusan doa sama Allah, semoga Allah balas 1000-an kali lipat apa yang kamu keluarin. Terus aku bilang, santai aja kamu doain aku sehat selalu juga aku udah bahagia banget. Aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya pengumuman Creative Partner itu diundi tuh 15.000 tiket diundi. Gak ada yang menang tuh harus apa itu sama sekali gak ada. Tiba-tiba yang muncul adalah nama Sekar. Twing gitu. Oke, pemenangnya adalah Sekar, gratis tiket Citylink keliling Indonesia. Dalam jangka waktu 1 tahun. Dan Allah mengabulkan mimpi aku di hari itu gak cuma keliling Indonesia. Tapi Allah mengabulkan mimpi aku karena aku pernah nulis juga, aku pengen ketemu Putri Tanjung. Aku nulis kayak gitu. Nah ternyata hari itu juga Putri Tanjung akhirnya notice aku. Karena beberapa kali aku sering ikut eventnya dia. Dan waktu itu aku akhirnya maju ke panggung untuk dapetin tiket Citylink. Dan akhirnya juga aku ketemu Putri Tanjung. Dan akhirnya di hari itu aku pulang dengan mencentang 2 mimpi aku yang aku tulis 3 tahun yang lalu. Dengan mau ketemu Putri Tanjung dan dengan keliling Indonesia. Akhirnya aku centang. Dan kalau teman-teman bisa cek akhirnya Putri Tanjung itu follow saya dan kita akhirnya berteman. Jadi Allah mengabulkan doa saya melebihi ekspektasi saya gitu. Akhirnya Putri Tanjung malah sekarang kita jadi temenan gitu sama Putri Tanjung. Jadi kalau teman-teman cek di Instagramnya Putri Tanjung, dicek di followingnya itu ada nama saya Sekar Dwi Setia gitu. Akhirnya Putri Tanjung di situ. Oke, nah itu dua centangan manifesting seperti yang saya tulis di buku gitu, Allah kabulkan. Terus saya juga pernah nulis saya ketemu Raditya Dika juga.
saya manifest itu dan Allah kabulkan juga. Allah kabulkan juga dengan waktu itu Raditya Dika ada event di Semarang, stand up comedy. Raditya Dika itu terkenal banget, dia nggak mau ketemu fansnya gitu Mbak. Karena dia introvert gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu nggak tahu kenapa semesta itu membuat rencana Raditya Dika itu eventnya itu pas banget ulang tahun saya. Pas banget ulang tahun saya. Waktu itu calon suami saya sekarang bilang kalau ayo kita pulang. Enggak, nanti dulu, aku belum mau pulang gitu. Waktu itu aku bilang oke, gak tahu gimana caranya ya Allah. Saya ketemu Raditya Dika hari ini, saya bilang kayak gitu sama Allah. Terus akhirnya saya nemuin krunya Raditya Dika, saya bilang kalau saya ulang tahun hari ini, saya mau dong ngobrol sama Raditya Dika, saya bilang gitu. Awalnya krunya bilang ke Raditya Dika, Raditya Dika bilang, coba dicek KTP-nya benar apa enggak gitu. Oh setelah dicek KTP-nya, oh iya benar gitu. Ternyata dia ulang tahun hari itu. Akhirnya juga aku ketemu sama Raditya Dika yang tadinya aku cuma ketemu doang, tapi akhirnya malah kita ngobrol hampir 30 menit sampai 1 jam gitu di dalam situ. Dan Allah mengabulkan lagi doa aku seperti itu. Dan itu mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi setelah aku tulis mimpi itu. Jadi setelah aku nulis mimpi, aku lepasin, aku percayain teman-teman ke semesta. Habis itu Allah dengan segala cara dan alam semesta dengan segala caranya Allah mengabulkan itu semua gitu. Sampai pada akhirnya saya punya mimpi. Di tahun 2014 tuh ada mimpi saya yang belum pernah saya centang hingga hari ini. Itu adalah membangun pendidikan di Indonesia Timur gitu. Kenapa? Karena ketrigger saya dari desa dan saya ke Pekalongan untuk sekolah dan itu pun kesenjangannya itu sudah ada. Akhirnya saya memutuskan untuk, waktu itu saya nulis, waktu itu saya masih kuliah, saya nulis membangun pendidikan di Indonesia Timur. Dan itu adalah sebuah permainan paling gila dalam hidup saya karena kayak mungkin nggak sih gitu dengan biaya yang sangat besar saya akan membangun pendidikan di Indonesia Timur gitu. Sampai akhirnya baru di tahun 2026 nanti di bulan Mei insya Allah saya bakalan ke Nusa Tenggara Timur lagi. Jadi di bulan kemarin saya sudah ke Nusa Tenggara Timur untuk survei sekolah dan nanti insya Allah di bulan Mei saya bangun perpustakaan dan saat ini saya sudah mengirim hingga 15 box buku ke Nusa Tenggara Timur dengan dana yang kurang lebih itu mencapai 500 juta. Yang tadinya saya nggak pernah kebayang uang itu dari mana. Tapi hanya dengan keyakinan yang saya tulis sekitar 12 tahun yang lalu. Dan Allah jawab 12 tahun kemudian di tahun ini. Dan akhirnya program ini yang tadinya saya nggak ngerti saya harus kerja sama siapa, saya cuma gerak-gerak sendiri aja, saya cuma sendirian doang waktu itu, bikin flyer di Instagram, ayo teman-teman kumpulin buku yuk, kita kirim buku ke anak-anak di Indonesia Timur, aku cuma gitu doang di Instagram aku. Aku bikin 4 titik di Semarang, Surabaya, Malang, Jogja. Aku bikin titik pengumpulan di 4 titik di Pulau Jawa buat aku kirim ke Indonesia Timur. Tadinya cuma gitu aja. Sampai pada akhirnya ternyata semesta masih ingat. Yang aku tulis itu bukan mengirim buku. Tapi semesta masih ingat yang aku tulis adalah membangun pendidikan di Indonesia Timur gitu. Jadinya 12 tahun kemudian di 2026 ini mimpi saya itu ditampung oleh 3 perusahaan BUMN besar untuk mewujudkan mimpi saya yang nanti akan saya bawa ke Nusa Tenggara Timur. Oke, gitu. terima kasih Mbak Sekar. Iya. Iya. Ini berarti biasa banget ya, ini the real Kartini masa kini. Berarti tadi itu untuk tip and triknya bikin manifestasi, terus jadinya bisa dikabulkan gitu ya. Punya mimpi dulu sih, jadi berani Iya. punya mimpi dulu sih, karena tidak semua orang berani punya mimpi yang sampai sedetail itu gitu kan. Benar-benar ditulis dan terwujud gitu gitu, ya. walaupun perlu waktu beberapa tahun berikutnya. Ya, walaupun Iya. beberapa tahun ini. Kalau dari Mbak Sela ini kan dari Komun Alternatif Media nih.
Kalau boleh tahu, tadi kan udah disebutkan Common Alternative Media itu apa. Cuma untuk tadi kan untuk Mbak Sekar ada motivasi kan dari manifestasi sama tentang keresahan di pendidikan di Indonesia Timur juga. Terus kalau dari Mbak Sela itu buat Common Alternative Media itu motivasinya buat bentuk itu tuh apa, Mbak? Barangkali sebenarnya itu Common ini udah kurang lebih tadi 4-5 bulanan ini dan saya itu bukan foundernya. Tapi kebetulan 2 orang founder ini adalah teman saya waktu di lembaga pers mahasiswa gitu. Dan akhirnya merekrut saya buat bergabung karena kita juga kekurangan SDM. Dan kita menentukan bahwa Common ini jika dibuat sebagai media alternatif gitu, kita konsep bahwa media alternatif itu seharusnya seperti apa. Jika melihat bagaimana kebebasan jurnalisme per hari ini di negara kita gitu. Sih Mas, kalau terkait Common alternatif medianya seperti itu. Yeah. Nah untuk tujuan kedepannya itu apa, Mbak? Kalau untuk tujuan kedepannya, mungkin ini sedikit cerita nggak apa nggih Mas nggih, Mbak. Jadi saya ini sebelum di Common ini di lembaga pers mahasiswa vokal, itu salah satu lembaga pers mahasiswa di tingkatan universitas di UPGRIS, di Universitas PGRI Semarang. Saya ikut dari mahasiswa baru, berarti masuk tahun 2022, terus tahun 2025 saya ini diemban amanah sebagai pemimpin umum atau ketua umumnya gitu. Terus akhirnya setelah 3 tahun tumbuh dan belajar di bidang jurnalistik, akhirnya barulah kepikiran untuk bergabung di Common dan ditawarkan, akhirnya saya setuju untuk ikut masuk gitu. Jadi sebenarnya saya ini prodinya ini prodi hukum, ilmu hukum di UPGRIS, tapi kenapa lebih banyak belajar di bidang jurnalistik gitu ya. Itu karena menurut saya, karena sudah masuk di waktu mahasiswa baru dan waktu 1 tahun pertama itu saya belum punya gambaran apa-apa, tapi masuk di tahun kedua, karena vokal ini juga bukan hanya gemar untuk mengkritik kampus gitu, tapi kita juga dibebaskan untuk belajar di ruang-ruang eksternal. Kita juga sering bertemu dengan kawan-kawan, dengan terutamanya adalah ibu-ibu yang terdampak konflik agraria gitu, sebagai pejuang agraria, dan kita berusaha untuk mendokumentasikan cerita-cerita mereka, di mana terkadang sisi-sisi humanisnya gitu terkait dengan psikososial yang dialami oleh ibu-ibu, selain dari merawat keluarga mereka, tapi mereka juga harus bertarung untuk mempertahankan ruang hidup mereka gitu. Contoh katakanlah beberapa di wilayah Jawa Tengah itu ada di kayak di Petani Dayunan, terus ada di Punden Rejo, terus ada di Tambak Rejo, ada di Punden Rejo juga, ada Kartini Kendeng juga. Nah, vokal ini menjadi salah satu pintu gerbang gitu untuk saya bertemu dengan mereka, dan akhirnya itu menjadi ruang belajar dan ruang tumbuh saya sendiri. Bagaimana saya mampu untuk mempublikasikan agar bukan hanya kita saja yang tahu, tapi banyak orang yang tahu gitu. Nah, salah satunya latar belakang kenapa saya mau bergabung di Common Alternative Media adalah karena memang tujuan daripada Common ini ingin menceritakan atau mendokumentasikan hal-hal seperti itu, di mana terkadang hal ini dilewatkan oleh media arus utama per hari ini. Seperti itu. Berarti sebenarnya dua-duanya itu berangkat dari keresahan-keresahan yang dibawa dari sebelumnya ya, Mbak. Ya Mbak Sekar, keresahan tentang pendidikan yang masih enggak merata. Terus Mbak Sela sendiri lihat di lingkungan kayak emansipasi wanita tuh belum beneran terwujud gitu.